Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tanjun akhirnya bisa mengalahkan Taisan dan sudah ditentukan 13 pemenang untuk melaju ke babak selanjutnya. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Kepala jiwa suci memandang Xiang Shengtian, Ge Xingyi, dan Kang Xiuan yang berlutut di depannya. Dia meminta para muridnya jika bertemu dengan Tanjun, maka harus membunuhnya, karena Tanjun telah membunuh cicitnya di gerbang luar. Ketiganya pun berjanji akan membunuh Tanjun. Di penghalang kedap suara lainnya, kepala jiwa kuno memandang Jun Buping, Xiao Qingquan, dan Sangguan Bingbing di depannya. Dia berkata untuk berhati-hati ketika bertemu dengan Tanjun, Mu Mengyi, Xiang Shengtian, Huang Futingfeng, Ge Xingyi, dan Kang Xiuan. Pada waktu bersamaan, kepala jiwa angin dan guntur memandang Jun Luren dan Gu Yishan di depannya. Dia juga berpesan agar ketika bertemu Tanjun, Mu Mengyi, Ge Xingyi, Kang Xiuan, Jun Buping, Xiao Qingquan, Sangguan Bingbing, dan Huang Futingfeng lebih baik untuk mengaku kalah. Itu karena Tanjun, Mu Mengyi, Ge Xingyi, dan Kang Xiuan jelas adalah kuda hitam saat ini. Kekuatannya pasti di atasnya, terutama Kang Xiuan dan Tanjun. Mereka sangat kejam. Kemudian si Changqing dan Muronghong, tetua kedua dari jiwa binatang, memanggil Chen Song. Mereka juga berpesan kepada Chen Song, jika kamu bertemu Luren, Gu Yishan, dan Xuezian, maka bertarunglah. Tetapi jika kamu bertemu orang lain, kamu harus menyerah. Si Changqing meninggalkan larangan kedap suara, dan kemudian Chen Song menundukkan kepalanya. Kakek, aku mengecewakanmu. Aku ingin membunuh Tanjun dan Mu Mengyi, membalaskan dendam sepupuku. Tapi aku tahu bahwa aku bukan lawan mereka. Muronghong menarik nafas dalam-dalam yang tampak muram. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Sepupumu mengagumi Mu Mengyi ketika dia berada di gerbang luar, tapi mati karena Tanjun. Aku telah menemukan cara untuk membiarkan orang membunuh mereka di tanah abadi. Tentu saja asalkan mereka tidak mati di panggung naga besok. Di tempat lain, ada kepala 5 jiwa yang memperingatkan Xuezian untuk langsung menyerah saat bertemu Xiang Shengtian, Ge Xingyi, terutama Kang Xiuan. Karena mereka memiliki dendam kepada Tanjun, mungkin saja akan membalasnya kepada Xuezian. Tapi Xuezian menolaknya karena menurutnya hanya Tanjun dan Mu Mengyi yang bisa mengalahkannya. Lagi-lagi kepala 5 jiwa dibuat stres oleh Zian yang sangat sulit diatur. Sedangkan kepala divisi Pil, Shen Subing, menanyakan kesiapan Mu Mengyi dan berharap dia tidak terlalu memaksakan diri. Mengingat statusnya, jadi dia tidak meletakkan beban pada Mu Mengyi saat ini. Tapi Mu Mengyi selalu percaya diri dan tidak takut pada siapapun kecuali Tanjun. Tanjun yang berada di sampingnya menyaut bahwa divisi Pil pasti akan menempati tempat pertama. Apakah dirinya atau Mu Mengyi pasti akan menjadi yang teratas. Keesokan harinya, Shen Subing mengendarai perahu roh terbang kembali ke puncak raksasa Panlong, mendatangi Tanjun, Zhong Wuxiao, Mu Mengyi, dan Xuezian, memberikan pedang terbang kelas tinggi dengan atribut kematian kepada Mu Mengyi. Setelah Mu Mengyi menerima itu, dia merasa senang. Dia cukup tersentuh. Mu Mengyi mengetahui bahwa Shen Subing pergi ke kota untuk membeli sendiri pedang terbang yang dia berikan kepada Mu Mengyi. Di panggung naga nomor 3, 13 murid kuat yang berpartisipasi dalam pertarungan kedua bersiap. Dante Swansong memberikan nomor undian dan keluarlah lawan masing-masing. Dari nomor 1 sampai 7, yang mendapatkan nomor 7 akan lolos secara otomatis. Karena hanya yang mendapatkan angka 1 sampai 6 yang akan mendapat lawan. Beberapa saat kemudian, keluarlah hasil undian. Hasilnya adalah Xiang Shengtian melawan Jun Luren, Jun Buping melawan Sangguan Bingbing, Gu Yishan melawan Ge Xingyi, Huang Futingfeng melawan Chen Song, Tanjun melawan Kang Xiuan, Mu Mengyi melawan Xiao Qingquan,
dan akhirnya Shuezian langsung lolos. Begitu hasil ini keluar, penonton gempar. Semua orang memandang Tan Yun dan Kang Si-yuan dengan ekspresi berbeda. Mereka tidak menyangka keduanya akan bertemu di game kedua. Di hati semua orang, Tan Yun dan Kang Si-yuan adalah orang yang kejam dalam bertarung. Sementara Shuezian tersenyum bahagia, dia tidak menyangka akan langsung lolos. Di pertarungan pertama, Xiang Shengtian melawan Jun Luren, di mana Jun Luren langsung menangkupkan tangan dan menyerah. Xiang Shengtian langsung lolos ke babak selanjutnya. Begitu pertarungan kedua antara Jun Puping melawan Sangguan Bingbing. Karena keduanya dari divisi yang sama, sehingga Sangguan Bingbing mengalah pada Jun Puping yang juga adalah tunangannya. Di pertarungan ketiga, Gu Yishan melawan Ke Xingyi. Dia mengikuti arahan gurunya dan langsung menyerah pada Ke Xingyi. Di pertarungan keempat adalah Wang Futingfeng melawan Chen Song. Chen Song segera mundur dan memberikan tiket kepada Wang Futingfeng untuk maju ke babak selanjutnya. Hingga tibalah di pertarungan kelima antara Kang Si-yuan melawan Tan Yun. Mereka berdua segera memasuki panggung. Tiba-tiba ada keheningan di puncak. Semua orang siap menjadi saksi duel hidup dan mati antara dua orang yang sama-sama kejam dalam bertarung. Setiap orang yakin bahwa salah satu antara Tan Yun atau Kang Si-yuan pasti akan mati. Itu karena dua alasan. Pertama, Tan Yun membunuh Ling Hu Changgong, cicit dari kepala jiwa suci, dan Kang Si-yuan sebagai murid langsung dari kepala jiwa suci pasti akan membunuh Tan Yun untuk balas dendam. Kedua, orang dapat melihat bahwa Tan Yun sangat kuat dan bukan tipe orang yang akan mengasihani lawannya. Oleh karena itu, semua orang percaya bahwa ini adalah pertempuran hidup dan mati yang menentukan. Sementara itu di panggung naga, Kang Si-yuan segera melakukan serangan. Dia berputar dan menari dengan sangat cepat. Tiba-tiba pisau terbang hitam yang berubah dari kekuatan maut digantung di depannya. Segera setelah itu, hanya dalam beberapa tarikan napas, ada ribuan pisau terbang berputar-putar dengan cepat di sekelilingnya. Auranya naik. Dia dengan cepat menembus tingkat pertama dari alam pemurnian jiwa dan hingga mencapai tingkat kedua. Aura tak terlihat membuat ruang di sekitar tubuhnya bergetar. Dia terbang dengan pisau terbang, memotong kekosongan menjadi celah ruang yang sempit. Kekuatan setiap pisau terbang sebanding dengan pukulan seorang biksu di alam pemurnian jiwa. Saat ini, Tan Yun dengan cepat mengatur formasi pedang ilahi Hongmeng, membuat Kang Si-yuan yang sedang menampilkan tarian iblis muncul dalam kekacauan. Munculnya formasi pedang sangat mengecewakan sebagian besar murid yang menyaksikan. Mereka ingat dengan jelas bahwa Kang Si-yuan mengalahkan Wuling dengan tekniknya, orang nomor satu yang diakui dari 5 jiwa. Pada saat itu, jika bukan karena kepala 5 jiwa memohon belas kasihan untuk cucunya, Wuling pasti akan mati dalam tarian iblis yang kacau. Kemudian semua orang di puncak meledak. Mereka tidak bisa melihat situasi dalam formasi pedang. Para murid mengungkapkan pendapat mereka dan mulai berbicara tentang apakah Tan Yun dapat menahan tarian iblis ini. Dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, Tan Yun berdiri di langit. Dia menatap Kang Si-yuan yang sedang melakukan tarian iblis. Ekspresinya tenang dan menakutkan. Di panggung naga, ribuan pisau terbang maut berputar-putar di sekitar Kang Si-yuan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kang Si-yuan tidak terburu-buru melakukan serangan. Dia tersenyum jahat dan menatap mata Tan Yun. Tan Yun, aku akan menceritakan sebuah kisah. Seseorang pernah menantangku hidup dan mati, tetapi sebagai hasilnya, aku menggunakan pisau terbang untuk memotong semua daging di tubuhnya satu persatu. Ketika dia menjadi kerangka, dia masih hidup. Kemudian, aku mulai dengan tulang kakinya dan memotongnya sedikit demi sedikit. Coba tebak bagaimana akhirnya. Mendengar ini, Tan Yun juga tersenyum jahat. Aku tidak bisa menebaknya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Hahaha. Kang Si-yuan tertawa terbahak-bahak. Aku ingin memotong semua tulangnya sebelum dia mati, tapi aku menyesal. Dia mengecewakanku.
Kupikir jika itu adalah dirimu, kamu pasti bisa bertahan sebentar lagi sebelum kamu mati. Tan Yun kemudian berkata dengan rasa ingin tahu, berapa lama dia hidup sejak dia diperlakukan begitu kejam olehmu. Tidak lama, hanya untuk beberapa saat. Tetapi menurutku, kamu seharusnya bisa menahannya selama setengah jam, ucap Kang Si-yuan. Kemudian Tan Yun menjawab dengan mudahnya, sebaiknya kamu mencoba menangkapku. Tentu saja jika kau jatuh ke tanganku, aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu. Paling-paling aku hanya menikmati pembunuhanmu. Kang Si-yuan pun tersenyum, seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia ini. Kematianmu akan datang dan kamu masih bisa bercanda. Tan Yun, aku memberitahumu, kamu membunuh cicit tuanku Ling Hu Changhong. Berdasarkan ini, kamu pasti akan menderita siksaan dan mati hari ini. Begitu suara itu keluar, Kang Si-yuan menginjak pedang terbang dan dengan cepat naik 1000 kaki di atas langit, melayang 300 kaki dari Tan Yun. Tangan Kang Si-yuan mendorong ke arah ruang Tan Yun. Tiba-tiba, ribuan pisau kekuatan maut terjalin, berputar dengan cepat seperti tornado hitam besar. Dengan retakan padat di kehampaan mencekik ke arah Tan Yun seperti kilat. Segera Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hong Meng dan gelombang ruang. Ketika Tan Yun melesat 100 kaki ke belakang, terdengar suara gelombang air pasang di belakangnya. Tiba-tiba, kekuatan ruang berubah menjadi air pasang transparan, membawa gelombang besar dari belakang Tan Yun. Ketika tornado yang dibentuk oleh kekuatan pisau terbang kematian menembus kehampaan secara paralel dan muncul di depan Tan Yun, itu ditelan oleh gelombang ruang. Tornado pisau terbang hitam diperlambat beberapa kali di bawah kekuatan pengekangan yang kuat dan masih berusaha mencekik ke arah Tan Yun yang menembak ke belakang. Tidak mungkin, seberapa kuat kekuatan spesialmu? Kang Si-yuan menginjak pedang terbang. Di depan matanya, Tan Yun berhasil lolos dari tornado dan langsung ke langit. Setelah itu ribuan pisau kekuatan maut pecah tanpa mengenai sasaran. Kang Si-yuan memperhatikan bahwa ruang di atas kepalanya sering bergetar. Firasat buruk muncul secara spontan. Kekuatan spiritualnya dan kekuatan maut saling terkait. Dia melirik gelombang ruang yang melonjak ke arahnya. Saat dia melihat ke atas, sebuah kekuatan yang menghapus segalanya membuat kulit di dahi dan lehernya pecah-pecah. Dia mengabaikan rasa sakitnya. Melihat semburan waktu yang jatuh dari langit, dia berteriak dengan panik. Tan Yun, formasi pedang macam apa ini? Mengapa kekuatan ruang dan waktumu begitu kuat? Tidak peduli seberapa cepat pedang Kang Si-yuan, itu tidak secepat aliran waktu yang terbang lurus ke bawah dari kehampaan yang kacau. Dalam sekejap, semburan waktu menelannya, dan pada saat ini gelombang ruang menyapu wajahnya. Setelah mengalir ke semburan waktu, segera membanjirinya dengan pengekangan yang kuat. Tiba-tiba, Kang Si-yuan merasakan kecepatannya melambat 3 kali lipat. Kang Si-yuan pun segera memohon, Tan Yun, jangan bunuh aku, tolong, jangan bunuh aku. Kamu iblis pembunuh. Tadi kamu bilang aku tidak bisa membunuhmu. Saat Tan Yun terbang melintasi langit, seberkas cahaya merah melesat dari tengah alisnya, dan dia mengulurkan tangan. Pengorbanan api Hong Meng. Dalam benak Tan Yun, api Hong Meng di telapak tangan kanannya meledak seperti ular piton yang melingkari pedang Dewa Hong Meng. Tan Yun segera memegang pedangnya dan menebas ke arah Kang Si-yuan. Pada saat kritis ini, Kang Si-yuan menunjukkan penampilannya yang ganas. Tangannya menarik lintasan misterius dari dadanya. Tiba-tiba Kang Si-yuan mengisi tubuhnya dengan kekuatan maut yang tebal, seolah-olah tirai kematian membungkusnya. Ruang bergetar dan kehampaan dalam jarak 30 kaki darinya langsung ditutupi dengan retakan hitam pekat seperti jaring laba-laba. Itu berubah menjadi gua ajaib seukuran kepalan tangan. Di gua sihir hitam yang dalam, satu persatu tengkorak diubah oleh kekuatan maut dan dikumpulkan menjadi tengkorak yang besar. Tengkorak seperti gunung itu begitu kuat, sehingga tampaknya telah melampaui belenggu aliran waktu dan pasang surut ruang, membuka mulut besar ke arah Tan Yun, kemudian ingin menelan Tan Yun. Hahaha, pergilah ke neraka,
Kekuatan 1000 iblisku yang keluar dari gua 3 kali lebih kuat dari teknik sebelumnya. Tan Yun, jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Dasar bodoh. Tan Yun menebas dengan keras mulut besar kerangka dengan pedang. Diiringi dengan suara keras, tengkorak setinggi ratusan kaki itu ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Dalam kehampaan, Kang Siwan yang menginjak pedang terbangnya memandangi retakan besar di tengkorak itu. Dia terkejut, kemudian dia diserang balik, menyemburkan 3 suap darah. Dia tidak segera menyekat darahnya. Dengan raungan mengamuk di kekosongan yang kacau, tiba-tiba tengkorak besar itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menabrak Tan Yun. Jika dia dipukul, tidak diragukan lagi, Tan Yun akan hancur berkeping-keping. Dalam situasi genting ini, Tan Yun menggunakan teknik pemenjaraan kayu. Di udara rendah, kekuatan kayu seperti ular sanca hijau dengan cepat menjerat tengkorak seperti bukit. Kekuatan sepotong kayu tidak dapat menahan tengkorak yang jatuh, dan mereka pecah dengan cepat. Dalam kehampaan yang kacau, Kang Siwan menginjak pedang terbang, memanipulasi tengkorak, memecahkan sepotong kekuatan kayu, dan menabrak Tan Yun. Tan Yun, meski aku tidak tahu kenapa kamu bisa mengendalikan kekuatan kayu sekaligus menggunakan kekuatan ruang dan waktu, namun semua perlawananmu akan sia-sia. Ketika kamu dipukul keras olehku, aku tidak akan segera membuatmu mati. Aku akan membunuhmu di depan semua orang divisi Pil. Mendengar suara yang sangat ganas, Tan Yun memilih untuk diam. Dia sudah menggunakan kekuatan kayu, tetapi tidak bisa menahan tengkorak sama sekali. Tentu saja dia tidak berharap untuk melakukannya. Yang dia inginkan hanyalah menahan tengkorak itu dan memberikan dirinya sedikit waktu untuk pergi. Kekuatan kayunya pecah, mengulur sedikit waktu untuk Tan Yun. Dia segera menggunakan langkah Suci Hongmeng, menahan tarian api pedang dewa, menggambar busur dari panggung naga, dan meledak ke dalam kehampaan. Kemudian dia menggunakan jurang kematian. Tan Yun telah naik, senyumnya lebih jahat dari Kang Siwan. Bocah, aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan kematian yang sebenarnya. Ketika Tan Yun berbicara, Kang Siwan tidak memperhatikan bahwa titik hitam cahaya seperti kunang-kunang di belakangnya datang ke punggungnya dalam gelombang ruang. Bahkan kamu bisa menggunakan kekuatan kematian, sungguh lelucon, jawab Kang Siwan. Tengkorak besar di udara segera menghancurkan semua kekuatan kayu dan saat itu melonjak ke langit lagi menuju ke Tan Yun. Titik hitam yang bergerak di belakang Kang Siwan dalam gelombang ruang tiba-tiba meroket 10 juta kali. Mulut hitam besar itu seperti jurang. Teknik macam apa ini? Kang Siwan mengetahui dengan ngeri bahwa dia berada di pusaran air dengan diameter 300 kaki. Di dalam pusaran seperti jurang, pedang kematian sepanjang 1 kaki seperti sekumpulan ikan yang tak ada habisnya, menempati seluruh jurang kematian. Kekuatan setiap pedang kematian melonjak 11 kali di formasi pedang Ilahi Hongmeng dan menembak ke arah Kang Siwan yang putus asa. Tidak, tidak. Suara tragis Kang Siwan membuat kulit kepalanya mati rasa. Kecepatan di mana kekuatan spiritualnya berputar, pedangnya mengelak benar-benar terlalu lambat. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Seperti sayap, gumpalan darah tumpah ke jurang dari luka tanpa kulit, memperlihatkan tulang di sekujur tubuhnya. Kang Siwan berteriak tak berdaya. Segera, dalam kehampaan yang kacau, kepala tengkorak yang awalnya menyerang Tan Yun dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, menghantam jurang maut yang sangat besar. Tengkorak seperti bukit, setelah membombardir sisi luar jurang maut, akhirnya hancur berantakan. Tiba-tiba, Kang Siwan di jurang kematian mengalami reaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hampir tidak memiliki daging dan darah di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat ekspresi apapun, dia sudah bisa mengetahui rasa sakitnya dari matanya yang berdarah. Kang Siwan yang sedang sekarat dan lesu menghela nafasnya dengan cepat dan jatuh di bawah panggung naga. Dengan cederanya saat ini, jika dia jatuh, pasti dia akan mati. Kang Siwan merasakan angin bertiup. Kemudian Tan Yun muncul di depannya, menatapnya dengan merendahkan.
Kang Siwan segera membuka kelopak matanya yang berat. Pipinya yang tidak bisa dikenali bergetar, matanya penuh keengganan, dan suaranya sangat lemah. Tan Yun, bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan. Aku mengutukmu dan wanitamu. Suara Kang Siwan terputus. Jari kaki Tan Yun menekan pipinya, membuatnya tidak mungkin untuk menutup dagunya, hanya mengeluarkan suara samar. Tan Yun memiliki wajah muram. Aku tidak akan peduli dengan sampah yang sekarat, tetapi kamu tidak boleh mempermalukan wanitaku. Aku berjanji kamu akan mati dengan mengenaskan. Setelah itu Tan Yun mengambil pedang terbang yang telah dijatuhkan Kang Siwan. Tan Yun mengertakkan giginya dan memasukkan pedang itu ke mulut Kang Siwan, menghancurkan gigi dan lidahnya. Kemudian Tan Yun membuka formasi pedang ilahi Hongmeng. Di puncak, semua orang melihat formasi pedang yang akan runtuh. Mereka terkejut. Tan Yun dan Kang Siwan sedang bertarung. Mungkinkah pemenangnya sudah diputuskan? Tidak mungkin, keduanya sangat kuat. Bagaimana pertempuran bisa berakhir dalam waktu sesingkat ini? Di mata semua orang, formasi pedang ilahi Hongmeng seperti api unggun yang genting dan akhirnya runtuh. Ketika semua orang melihat pemandangan di panggung naga, mereka sangat tercengang. Setelah keheningan singkat, terdengar suara yang luar biasa, tangisan dan jeritan kegembiraan. Di lantai atas, Dante Swansong menatap Tan Yun dengan kegembiraan yang tak terselubung di matanya. Shen Subing pun mengatupkan bibirnya, tubuhnya sedikit bergetar karena kegembiraan. Matanya yang indah sedikit lembab. Dia dengan tulus bangga memiliki Tan Yun di divisi pilnya. Di sisi lain, kepala jiwa suci memandangi mereka sambil menangis. Tan Yun, kamu harusnya memaafkannya. Kamu berpartisipasi dalam kompetisi 9 divisi. Hanya dalam 2 hari, kamu sudah membunuh banyak orang. Tan Yun, apa perbedaan antara kamu dan iblis dengan melakukan ini? Kamu pembunuh yang kejam, jangan biarkan dia hidup. Kamu gila, Tan Yun. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.